setelah peluruhan dari reaksi radiasinya itu sudah sampai ke angka ambang batas aman untuk manusia, baru boleh dipasarkan. Garis bayangannya itu dia menunjukkan di angka 1,61. Dari hasil pengecekan kami tadi dengan SG, berat jenis, dan juga indeks bias itu menunjukkan bahwa kedua batu ini adalah. Oke, halo teman-teman. Ini saya berada di salah satu lab batu mulia yang ada di Yogyakarta, ISGL Gemstone Lab. Nah, kalau dulu kan pernah bikin video ya, tapi gemolognya sekarang udah beda ini. Dulu Mas Adi, sekarang ini ada Mas Galih. Nah, sama namanya, saya juga Galih. Mas Galih. Dan ini Mas Bobby. Ya, nah, asisten. Gemologis juga. Nah, di Jogja itu cuma ada dua lab ya di Jogja itu. Avianur, AVGL punya Pak Julian, dan ini ISGL sekarang dipegang oleh Mas Galih ini ya. Nah, posisinya masih sama ini di XT Square. Nah, jadi saya kesini itu bawa dua batu ini, dua batu warna biru sama warna coklat ya. Dicek dulu ini sama Mas Galih. Nah, ini warna coklat, enggak kelihatan ya, nanti saya shot lebih dekat. Dan yang berwarna biru sedang ditimbang. Inilah dua buah batu yang akan kita lab ya. Kita coba tes ya di ISGL Gemstone Lab Yogyakarta. Satu berwarna biru, satunya lagi berwarna coklat. Oke, langsung saja kita masukkan ke lab. Oke, ini dicari apanya Mas pertama Mas? Ini kita ngecek spesifik gravitinya dulu, masa jenis batuannya. Spesifik gravity itu yang SG itu bukan? Iya, SG. Nah, dicek dulu. Ketemu nomornya Mas? Belum. Gimana? Nomornya belum ketemu. Belum. Nah, masa jenisnya ditimbang pakai timbangan apa itu namanya Mas? Timbangan air. Timbangan air, timbang kering dan timbang basah. Oke, timbang kering dan timbang basah. Nah, sedang dicatat itu. Nanti kita tanya-tanya ketemunya berapa. Nah, ini ngitungnya harus diapain ini Mas? Ngitung SG-nya tadi. Hitung SG-nya itu kita pakai rumus. Oh, ini rumusnya di sini ya? Iya, rumusnya. Nah, biar lebih itu mudah. ada timbang kering dan Nah, timbang ini basah ada ya. rumusnya. Timbang kering, timbang basah. Ini rumus yang kita masukkan ini. Dan Nanti dapat ketemunya. SG-nya. Oke. Oke, Mas. Pengukuran massa jenis ini akan ditampilkan dalam bentuk angka-angka ya. Tiap batu mempunyai angka-angka massa jenis yang berbeda. Kawan-kawan bisa lihat ini yang di sebelah kiri ya. Ada hematit itu 5,12 sampai 5,28. Terus spessartine garnet 4,12 sampai 4,18 ya. Terus ruby itu sekitar segitu 3,9 sampai 4,05. Jadi massa jenis batu sangat dibutuhkan untuk identifikasi batu mulia ya. Oke, pertama SG, selanjutnya dihitung apanya Mas? Kita cek indeks biasnya. Oke. Pakai alat ini namanya refraktometer. Oke, sekarang cek indeks bias untuk Kebetulan kedua kita batu. punya dua jenis refraktometer, ada yang digital, ini yang digital. Ini yang digital. Ya, yang ini yang manual. Ya. Oke. Nah, ini kita pakai yang manualnya dulu. Kadang kan ada yang tanya Mas, untuk alat ini harganya berapa Mas? Yang manual kayak gini. Kalau manual itu masih relatif terjangkau sih. Jadi masih kisaran ya, untuk satu alatnya mungkin ada yang di bawah 1 juta, tapi untuk beberapa jenis juga ada yang
lebih dari 5 juta, 10 juta gitu ya, tergantung merek atau merek ya? tergantung merek. Oke, ini pakai yang manual nih. Bentuknya angka atau apa ini mas? Indik bias itu? Bentuknya sebentar. Hasilnya angka atau hasilnya warna atau berupa apa? ada garis bayangan. Itu nanti dia menunjukkan angka tertentu. Oke. Kalau mau lihat dari sini. Oke, ini tak liatin ke dalam intipan ya. Nah, itu ada warna kuning. Terus ada bayangan, ada garis tengahnya itu. Oh iya itu. Nah, itu menunjukkan angka. Oh, itu ada angkanya ya mas? Iya, ada angkanya. Nggak terlihat ya, kalau di kamera harus dilihat sendiri pakai mata kita ya. Nah, itu terlihat kalau pakai kamera HP ya. Ini saya pakai action cam jadi tidak bisa close up. Itu ada angkanya itu ya. Ada angkanya 1,60. Nah, sedangkan garis bayangannya itu dia menunjukkan di angka 1,61. Oh, 16. Garis bayangannya itu ya. Iya, Oh. garis bayangan yang ini. Oh, itu ada garisnya itu. Kelihatan kan? Nah, itu Oh, adalah. kamu gak kelihatan di kamera ini. Iya. Oke, ini selanjutnya sama Mas Galih ini mau dicek ini thermal conductivity-nya dengan Presidium James Tester. Dikalibrasi dulu karena baru dinyalakan. Ini juga menunjukkan, yang ditunjukkan apa mas? Angka atau apa ini? Ini rentang jenis batu tapi secara umum, secara general. Jadi sebenarnya ini dipakai hanya untuk mengkonfirmasi aja sih. Oke. Karena dari hasil pengecekan kami tadi dengan SG berat jenis dan juga indeks bias itu menunjukkan bahwa kedua batu ini adalah topaz. Oke. Nah, kita cek pakai ini dan dia masuk di range topaz. Oke. Jadi kok untuk konfirmasi ya? Untuk konfirmasi. Oh, itu ada tulisannya. Ada tulisannya. Ada tulisannya JD topaz, ruby, safir, nah, seperti itu. Nah, dia jarumnya menunjukkan di Topaz. topaz. Gitu. Dan ini dua batu ini memang batu yang udah umum ya mas ya, bukan batu sulit ya mas. Betul, betul. Ya, banyak di pasaran. Banyak di pasaran, banyak beredar di market di Indonesia. Oke, jadi sudah terkonfirmasi topaz ya mas ya? Iya, sudah. Dari Itu blue topaz dan brown topaz. Brown topaz. Nah, untuk treatmentnya mas? Kalau treatment untuk batu blue topaz itu secara umum jadi 90% lebih yang beredar di market, terutama market Indonesia sih mungkin 99% batu yang topaz berwarna biru itu umumnya di treatment iradiasi. Nah, kalau yang coklat itu? Kalau yang coklat ini juga ada yang diiradiasi. Itu biasanya kalau beberapa kasus teman-teman batu itu banyak yang warnanya itu memudar. Jadi iradiasinya mungkin tidak bertahan lama dibandingkan yang berwarna biru. Oke, jadi yang coklat ini bisa pudar ya? Bisa pudar, tapi ada juga beberapa teman yang punya itu sudah koleksi cukup lama dan warnanya masih bagus, masih awet. Nah, itu pudar karena apa mas? Kena cahaya matahari? Pudar atau itu banyak hal ya. Jadi kalau iradiasi itu kan sebenarnya kita menembakkan dengan sistem nuklir ya, dengan radiasi nuklir kita tembakkan atom ke dalam batunya itu, lalu atom-atom itu bisa merubah warna batunya. Gitu. Nah, namanya radiasi itu kan ada peluruhan. Nah, peluruhan. Jadi semakin lama kadar si radiasinya ini akan berkurang dan berkurang terus gitu. Sehingga warnanya nanti akan kembali berubah seperti sedia kala. Cuman kalau untuk yang warna biru sih biasanya awet. Awet ya. Ngomong-ngomong soal radiasi, untuk keamanan bagaimana nih? Kita tahu kan radiasi itu kan berhubungan dengan ini
kesehatan. Itu bagaimana kalau untuk topas yang udah beredar di pasaran ini? Jadi kalau batu-batu yang beredar di Indonesia itu kan kebanyakan, terutama batu topas ini kan adalah batu dari luar ya, batu impor ya. Untuk batu-batu impor yang diradiasi itu sudah ada standar keamanannya tersendiri. Jadi batu yang pertama kali diradiasi itu akan disimpan dulu selama beberapa tahun. Setelah peluruhan dari reaksi radiasinya itu sudah sampai ke angka ambang batas aman untuk manusia, baru boleh dipasarkan. Jadi ketika sudah sampai di tangan kita ya, sudah aman. Sudah aman. Sudah jadi bisa digunakan sehari-hari. Siap. Jadi begitu pemirsa. Jadi jangan ragu untuk memakai topas ya. Topas yang ada treatmentnya iradiasi itu sudah aman ya. Tidak ada pengaruh untuk kesehatan kita karena sudah tadi sudah dicek ya. Sudah dicek, sudah sudah di sampai ambang batas aman untuk manusia. Oke, siap. Ini Mas Bobi sedang input hasil dari cek tadi ya. Itu kertas yang ditulis oleh Mas Galih tadi. Info dan hasilnya siap di print di sini. Nah, ini sudah di print ya. Nah, ini di hasilnya kawan. Nanti saya potret lebih dekat ini ya. Ini untuk yang brown topaz dan ini yang tadi blue topaz ya. Warnanya light blue ya, bukan yang blue London. Ini yang light blue. Oke, jadi seperti itu kawan, cek batu kita pada hari ini ya. Untuk kawan-kawan yang ragu akan batunya, jenisnya atau ini kualitas batunya, terutama untuk berlian di sini juga bisa grading berlian. Dan untuk mengetahui jenis batu ya, silakan kawan-kawan bisa langsung ke Jogja, ke XT Square. XT Square itu ada di Umbul Harjo, ini bekas terminal lawas. Tanya-tanya kalau belum tahu, pasti kalau sekitaran sini udah pada tahu XT Square ya. Dan langsung masuk ini di bagian apa ini Mas? Kiosnya. Bagian batu-batu ya? Blok C1. Blok C1. Gedung Utara. Gedung Utara Blok C1. Kalau kawan-kawan masuk itu ya nanti langsung ke kanan ya. Dari pintu masuk utama langsung ke kanan. Oke kawan, jadi saya cukupkan sampai di sini dulu video kita kali ini. Selalu bahagia, salam rahayu, salam batu mulia. Cus.